Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dewi Intansari, MPM 19722043, kelas PMIPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Agri Warnaf yang bergerak di bidang kelapa sawit. Dalam perusahaan pasti mempunyai pabrik. Pabrik adalah kumpulan bahan, mesin, peralatan, dan pekerja yang dirangkai oleh pengoperasian kegiatan secara teratur untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. PT Agri Warnaf mempunyai tujuan yaitu membangun perusahaan yang maju, efisien, dan efektif dalam proses pengolahan buah kelapa sawit sehingga menghasilkan olahan kelapa sawit yang berkualitas. Berdasarkan data Pusat Statistika Produksi Tanaman Kelapa Sawit di daerah Lampung dari tahun 2014 sampai 2018, yang memiliki nilai tertinggi yaitu Mesuji, yang kedua Lampung Tengah, dan yang ketiga Tulang Bawang. Proses pengolahan TBS menjadi CPO. Yang pertama yaitu pada stasiun penerimaan TBS. Pada stasiun penerimaan TBS dilakukan pengangkutan dan penerimaan TBS. Hal yang pertama dilakukan yaitu TBS yang telah dipanen diangkut ke lokasi pabrik kelapa sawit dengan menggunakan truk. TBS tersebut kemudian ditimbang pada penimbangan atau yang disebut dengan weighing bird. Penimbangan dilakukan 2 kali untuk setiap pengangkutan TBS yang masuk ke pabrik, yaitu pada saat masuk berat truk dan TBS serta pada saat keluar berat truk. Dari selisih timbangan saat termaksud dan keluar diperoleh berat bersih TBS yang masuk ke pabrik. Tujuannya mengetahui beratan dan buah segar yang akan diolah, estimasi hasil produksi lainnya, dan estimasi kebutuhan bahan penunjang. Pada proses selanjutnya yaitu pada stasiun perebusan. Tujuan dari proses perebusan adalah menghentikan aktivitas enzim nipase dalam buah yang dapat menyebabkan kerusakan, memudahkan proses pelepasan buah dari tandan, melunakkan daging buah sehingga memudahkan proses pelumatan dan pemerasan, dan menurunkan kadar air pada buah kelapa sawit. Proses selanjutnya yaitu pada stasiun penebah. Pada tahapan ini, buah yang masih melekat pada tandanya akan dipisahkan dengan menggunakan prinsip bantingan sehingga buah tersebut terlepas dari tangkainya. Brondolan yang keluar dari bagian bawah pemimpil ditampung kemudian dikirim ke bagian digesting dan pressing, dan AFB empty fruit bunch dibawa ke tempat pembakaran dan dimanfaatkan sebagai produk samping. Proses selanjutnya yaitu stasiun pencacahan dan pengempaan. Brondolan buah lepas dimasukkan ke dalam digester yang temperaturnya selalu dijaga agar stabil antara 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Setelah proses pengadukan selesai, buah kemudian dimasukkan ke dalam alat pengepresan agar minyak keluar dari biji dan fiber. Dari pengepresan tersebut akan diperoleh minyak kasar, ampas, serta biji. Minyak kasar yang diperoleh dikirim ke bagian pemurnian, sedangkan ampas dan biji yang masih mengandung minyak dikirim ke pemisahan ampas dari biji atau DP recapper. Pada proses selanjutnya yaitu stasiun pemurnian. Minyak kasar atau crude oil hasil pengepresan mengandung campuran minyak, air, dan padatan dan minyak yang tidak diinginkan seperti serabut halus, pasir, dan lumpur. Perlu pemurnian minyak untuk memisahkan fase minyak dan fase lainnya guna menstandarisasi mutu CPO. Berikut adalah grafik produksi kelimpahan bahan baku kelapa sawit di Lampung. Nah, yang garis berwarna orange itu adalah Kabupaten Tulang Bawang, dan yang garis yang berwarna biru adalah Lampung Tengah, dan garis yang berwarna abu adalah Mesuji. Berikut adalah data ramalan produksi bahan baku kelapa sawit di masa mendatang. Yang pertama pada Kabupaten Mesuji, pada tahun 2019 sampai tahun 2020 masih mempunyai bahan baku, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2028 masih sangat kekurangan bahan baku karena mengalami minus, atau bisa dikatakan sangat kekurangan bahan baku untuk produksi minyak kelapa sawit dibandingkan pada tahun awal 2019 sampai tahun 2020. Yang
Yang kedua, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 sampai tahun 2028 masih sangat mempunyai bahan baku yang cukup untuk produksi kelapa sawit. Walaupun mengalami penurunan, tapi tidak berbeda nyata dari tahun sebelumnya, sehingga Kabupaten Lampung Tengah masih sangat layak untuk dilakukan produksi kelapa sawit. Yang ketiga, tulang bawang. Pada tahun 2019 hingga tahun 2028, Kabupaten Tulang Bawang masih mempunyai bahan baku yang cukup untuk produksi kelapa sawit. Walaupun pada tahun 2028 sangat mengalami penurunan yang sangat signifikan, tetapi masih sangat cocok untuk dilakukan produksi kelapa sawit. PT Agri Warnaf sendiri didirikan di Kabupaten Tulang Bawang karena Kabupaten Tulang Bawang kondisi iklimnya sangat cocok untuk ditanami kelapa sawit. Alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan minyak kelapa sawit. Yang pertama, pada stasiun penerimaan TBS, alat yang digunakan adalah weighbird, berfungsi untuk menimbang tandan buah segar yang masuk ke pabrik. Yang kedua, yaitu stasiun perebusan. Alat yang digunakan pada proses ini adalah bejana perebusan yang menggunakan uap air yang bertekanan antara 2,2 sampai 3,0 kg per cm kuadrat pada temperatur sekitar 135 derajat selama 75 sampai 95 menit. Yang ketiga, stasiun penebah atau threshing station. Alat yang digunakan pada proses ini disebut thresher dengan drum berputar rotary drum thresher. Tujuan proses penebahan adalah untuk memisahkan brondolan dari tangkai tandan. Yang keempat yaitu stasiun pencacahan dan pengempaan. Alat yang digunakan pada proses ini adalah pengaduk dister dan pengepres presser. Neraca masa pengolahan kelapa sawit terdiri dari tandan buah segar. Tandan buah segar dibagi menjadi 3, tandan kosong, buah, dan kondensat. Tata letak pabrik layout kelapa sawit. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.